Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, gue Yonas. Di video ini gue akan ceritain pengalaman horor yang dialami oleh teman gue. Sebut saja namanya Rizky. Di cerita ini, Rizky mengalami gangguan banyak hal gaib yang disebabkan oleh keris. Keris itu awal mulanya dibawa oleh bapaknya dari Kalimantan. Sebelum lanjut ke video, mohon bantuan teman-teman untuk like video ini dan jangan lupa subscribe. Apabila ada kekurangan dalam video ini, mohon saran teman-teman untuk siapkan mental kalian karena kita akan memasuki. Oke, lanjut ke cerita. Di sini gue akan jadi Rizky supaya gue ceritanya lebih leluasa. Jadi waktu itu kenapa semua ini bisa terjadi atau kenapa pengalaman horor ini bisa terjadi? Awal mulanya itu dari ayah gua. Waktu itu ayah gua masih di Kalimantan. Beliau di sana bekerja sambil membuka rumah terapi. Jadi waktu itu kalau nggak salah tepatnya jam 2 malam atau jam 2 subuh, ayah gue dapat telepon dari seseorang. Di dalam telepon tersebut kalau nggak salah percakapannya ada seseorang yang minta tolong untuk ditengok ke rumahnya karena ada kendala atau ada masalah. Masalah itu apa? Gue juga kurang tahu. Setelah melihat telepon tersebut, ayah gue langsung berangkat ke rumah seseorang tersebut, orang yang menelpon ayah gue tadi. Perjalanan sekitar 30 menit dari rumah ayah gue ke lokasi orang yang telepon tadi. Dan ternyata orang yang menelpon tadi teman ayah gue. Bisa dibilang teman akrab ayah gue. Orang tersebut kalau ada apa-apa selalu minta tolong ke ayah gue. Sampai saat itu tiba, teman ayah gue, dia lagi kritis dikarenakan serangan jantung. Waktu ayah gue tiba, kaget melihat temannya dengan kondisi seperti itu. Gak lama, ayah gue mencoba terapi beliau. Dibersihkanlah. Pembersihan itu memakan waktu sangat lama, sekitar 30 menit. Setelah semua dibersihin, yang terjadi malah temen ayah gue meninggal. Namun sebelum temen ayah gue meninggal ini, ternyata ada faktor yang bikin kenapa temen ayah gue ini koma. Dan kalau biasanya mungkin banyak yang tahu atau pernah melihat secara langsung, orang yang waktu meninggal susah, kata orang Jawa atau kebanyakan orang, beliau pasti memiliki kodam atau makhluk gaib yang mengikuti beliau. Nah, teman ayah gua ternyata memiliki hal tersebut, tapi di keris. Keris tersebut digunakan teman ayah gue untuk pesugihan. Gak hanya keris, tapi ada pisau, sejenis pisau dapur, tapi dia agak oval. Jadi bentuknya gini, bisa digambarkan seperti itu.
temen ayah gue bisa dibilang sangat kaya, memiliki banyak usaha di mana dan itu lancar. Ada suatu kejadian yang menurut gue ini aneh dan kalau dinalar gak logis. Kejadian tersebut dialami oleh anak dari temen ayah gue. Waktu itu ayah gue dapat telepon lagi dari istri teman ayah gue yang udah meninggal tadi. Beliau minta tolong kepada ayah gue supaya ngobatin anaknya, karena entah mengapa anaknya tuh sakit gak sembuh-sembuh, padahal sakitnya tuh sepele, panas. Gak lama setelah berbincang-bincang, ayah gue mutusin langsung ke sana. Ya karena kasihan, soalnya di waktu telepon itu katanya anaknya sakit selama 1 bulan gak sembuh-sembuh. Setelah itu ayah gue kesana dan lihat anaknya itu yang masih sekitar SMP kelas 2 lah. Memang gak wajar. Dia kalau bisa dibilang tipes gak tipes sih, tapi dia panas, seluruh badannya itu panas. Akhirnya ayah gue nyoba nyembuhin dia, berhasil. Tapi pokok permasalahannya bukan ada di anak ini, tapi di keris punya bapaknya yang dibuat pesugihan itu. Anak ini gak kuat, karena entah itu bentur energi atau apa, gue juga kurang tahu. Tapi kalau menurut cerita dari bapak gue, ayah gue, itu karena anak ini gak kuat menahan energi dari keris dan pisau tersebut. Akhirnya senjata tersebut atau keris dan pisau itu dibawa pulang sama ayah gue. Waktu itu di rumah Kalimantan. Setelah dibawa pulang, ternyata isinya berontak, isi dari keris dan pisau tersebut. Dia minta makan. Ya maklum lah, namanya juga keris pesugihan yang biasanya dikasih makan, ditinggal sama tuannya, gak ada yang ngasih makan. Akhirnya dia marah. Tapi ayah gue kan orang yang gak suka untuk melihara hal seperti itu, jadi dia acuh tak acuh. Kalau menurut gue mungkin pemikiran ayah gue gini, ya udah, lu kalau nggak terima ya udah pergi sana, tapi kalau lu terima ya udah diam di sini. Sampai ada suatu kejadian dimana ayah gue harus bawa keris ini ke Jawa, tepatnya ke rumah gue yang di Jawa. Karena waktu itu emang kakak gue lagi menikah, jadi ayah gue mutusin buat ke Jawa. Tapi gak tahu kenapa ayah gue bawa keris itu, dan waktu sampai di rumah sini, di Jawa sini, hal aneh pun terjadi. Ada satu kejadian yang gue gak lihat sendiri, tapi banyak orang yang menyaksikan hal tersebut, termasuk keponakan saya sendiri. Bahkan saudara-saudara saya yang lain itu menyaksikan sendiri. Waktu itu waktu pernikahan, malam pernikahan kakak gua. Kejadiannya itu di kamar tengah gua. Di rumah gua ada 4 kamar. 5 kamar, 1 itu kamar buat sholat. Di kamar tersebut
Dua itu berjajar, dua itu berpencar. Nah, itu berada di kamar tengah. Kejadiannya yang bikin gue merinding sampai sekarang itu, waktu itu ponakan gue lagi asik main game di pinggir pintu dekat kamar tengah gue. Tiba-tiba ada bunyi kerak, dan ternyata itu jendela kamar tengah gue. Ponakan gue acuh tak acuh, mungkin karena angin. Tapi kalau di logika gak mungkin, karena jendela itu dikunci rapat. Kalaupun ada angin yang lewat, gak mungkin bisa ngebuka jendela tersebut. Terus setelah beberapa menit, kejadian itu berulang kembali, tapi lebih gimana ya, lebih ngeri lah, kayak ngedobrak, benar-benar ngedobrak. Suaranya terdengar jelas itu. Sampai akhirnya saudara-saudara gue teriak, lari ke belakang. Karena gue sama ayah gue penasaran ke depan, lihat apa yang dibilangkan saudara-saudara gue. Dan waktu gue sama ayah gue ke depan, ternyata gak ada apa-apa, gak terjadi apa-apa, biasa-biasa aja. Tapi karena gue masih penasaran, gue tanya ke ponakan gue yang masih kecil itu, yang tadi main game. Ternyata katanya emang benar, ada yang kayak ngedobrak jendela tersebut. Ya, setelah kejadian tersebut udah kita lupain lah, supaya kita gak takut terus menerus. Namun kejadian itu berulang kembali di hari berikutnya. Waktu itu gue masih di pondok. Nah, yang ngelihat atau juga ngedenger hal tersebut itu nenek gue. Waktu itu kalau gak salah nenek gue mau berangkat ke masjid buat sholat. Waktu nenek gue melangkah ke ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara kayak orang mukul-mukul barang di ruangan yang gue taruh keris tersebut. Kayak orang mukul-mukul barang secara acak gitu. Ya karena nenek gue kayak acuh-acuh, ya beliau jalan aja. Dan setelah itu gue pulang ke rumah. Waktu itu gue kalau gak salah ada libur dari pondok. Gue pulang ke rumah, nah gue diceritain itu semua. Gue selama ini gak pernah ngalamin hal tersebut, tapi orang di sekitar gue yang ngalamin hal tersebut. Karena menurut gue udah bikin gak nyaman rumah gue, keluarga gue. Akhirnya tiba-tiba gue kepikiran kalau abah gue atau kiai gue itu suka barang kayak gituan, sejenis keris atau senjata tersebut. Abah saya itu suka. Karena gue ingat hal tersebut, akhirnya gue sama ayah gue masrahin keris tersebut ke abah gue. Dan alhamdulillahnya abah gue mau menerima dengan senang hati. Nah sekarang gue pikir udah tenang dong, udah gak ada apa-apa di rumah, udah bisa nyaman lah keluarga gue. Tapi tidak, itu hanya saat. Setelah beberapa minggu, beberapa hari, hal yang sama pun terjadi, terulang kembali. Dan itu banyak yang menyaksikan. Bahkan hal itu terjadi di pondok abah gua
yang sampai bikin istri abah gue itu ketakutan. Ada suatu kejadian dimana waktu itu abah gue ada pengajian di luar kota. Tempatnya di mana gue lupa. Nah, karena keris ini entah itu marah atau gimana, dia itu mendobrak-dobrak lemari yang ada di kamar abah gua. Itu dobraknya keras banget itu, sampai-sampai bikin Bunyai atau istri abah gua itu ketakutan, sampai pulang ke rumahnya, yang ke rumah ibunya, nggak di pondok lagi, saking takutnya beliau. Setelah itu abah pulang, baru Bunyai itu kembali lagi ke pondok. Itu berulang terus sampai akhirnya entah itu kiai saya jengkel itu bilang, saya dipanggil, bilang gini, tolong sampein ke bapak kamu, kalau misalkan isi dari keris ini saya buang gimana. Terus akhirnya gue telepon ayah gue minta izin ke beliau apa yang dibicarakan abah tadi, dan ayah gue menyetujuinya. Oke, nggak apa-apa, terserah abah saja. Ayah gue bilang gitu. Akhirnya isi dari keris itu dibuang semua. Saya kira setelah itu semua udah aman, tapi tidak. Hal itu malah membuat kekacauan semakin besar. Hal gaib seakan-akan merajalela di pondok gua. Kenapa gue bilang begitu? Karena ada kejadian. Kenapa gue bilang gitu? Karena ada kejadian di mana santriwati ini kesurupan massal secara bergiliran setelah isi dari keris tersebut dibuang. Isi dari keris tersebut itu 3 harimau hitam, bisa dibilang macan kumbang. Auranya gelap banget. Di waktu itu santriwati itu seakan-akan setiap hari ada yang kesurupan, hampir setiap hari. Dan ada kejadian juga Bunyai saya itu ditemui oleh seorang nenek-nenek. Nenek-nenek tersebut ya pakai baju yang pada umumnya nenek lah, pakai kebaya, biasanya bunga-bunga seperti itu. Beliau minta air. Ya karena Bunyai saya terbiasa menolong orang, akhirnya Bunyai saya ngambilin minum. Nah, waktu mau menemui nenek tersebut udah nggak ada, udah hilang, nggak tahu kemana. Dan itu banyak yang nyaksiin, santriwati di sana. Setelah itu ada kejadian di mana abah saya itu ngumpulin santriwati untuk diajak istighosa, gunanya supaya nggak ada gangguan gaib lagi di pondok. Awal dari perkumpulan itu lancar, nggak ada apa-apa. Namun setelah abah gue pergi, entah itu ke kamar mandi atau kemana, gue nggak tahu, itu digantiin sama santriwati yang mungkin kepercayaan abah, dimana santriwati tersebut itu amalannya udah kuat.
udah sering puasa, udah amalan-amalan apa aja udah dilakuin, udah kuat lah intinya. Tiba-tiba dia nunduk. Nggak bergeming sama sekali. Sampai akhirnya semua santriwati yang di lapangan itu gelisah sambil teriak-teriak, itu kesurupan, itu kesurupan. Akhirnya kiai saya balik, tahu kejadian tersebut, semua santriwati dibubarkan, disuruh balik ke kamar masing-masing. Dan santriwati yang kesurupan tadi, yang ketempelan tadi, itu diatasin sendiri sama abah saya di lantai 3. Waktu itu kejadian entah apa, ada apa tuh nggak boleh ada yang lihat. Setelah kejadian tersebut, udah nggak ada lagi kejadian gaib yang gue alami di rumah atau saudara-saudara gue di rumah, bahkan di pondok gue. Namun kejadian itu masih dialami oleh abah gue, yaitu kejadian dimana lemari itu masih ada yang ngedobrak. Nggak tahu kalau sekarang, mungkin udah selesai, gue nggak tahu, karena abah gue udah nggak pernah manggil gue lagi. Ya mungkin sekian cerita kali ini, yang dimana cerita ini dialami oleh teman gue sendiri. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam saya berbicara, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Gue Yunas, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.